Halo semua, selamat pagi menuju siang hari saya ucapkan dari Jogja, kota pelajar. Di pagi menuju siang hari yang cerah ini aku sudah berada di stasiun Lempuyangan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan pulang ke Jakarta dari Jogja menggunakan kereta eksekutif stainless steel new generation yang dapat dibilang termurah di jalurnya. Menyandang kata malam di namanya, tapi berangkatnya di pagi hari. Ya, saya akan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Lempuyangan menuju Jakarta. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan sendiri sudah menggunakan sarana terbaru campuran eksekutif dan ekonomi stainless steel new generation. Bagaimana rasanya naik kereta eksekutif stainless steel new generation di kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang dapat dibilang termurah di jalurnya untuk sarana SSNG? Yuk teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir, no skip, let's go. Stasiun Lempuyangan merupakan stasiun kereta api di Jogja yang umumnya melayani kereta-kereta kelas ekonomi ya, atau kebanyakan kereta-kereta rakyat. Di depan stasiun Lempuyangan sendiri sudah banyak tersedia adanya toko-toko yang menjual makanan dan minuman serta oleh-oleh. Dan ini baru saja ada KRL yang masuk ke stasiun Lempuyangan tujuan Yogyakarta yang ternyata armadanya pakai armada JR 25. Di stasiun Lempuyangan sendiri sudah lengkap ya fasilitasnya, dan menuju ke arah barat sebelah sana adalah area boarding untuk kereta api jarak jauh. Dan di stasiun Lempuyangan juga sudah dilengkapi dengan fasilitas facial recognition boarding, tinggal scan wajah, boarding satset. Beranjak masuk ke dalam paid area atau area PPA di stasiun Lempuyangan, kondisi saat ini sudah ramai dengan calon penumpang. Sepertinya para penumpang Gaya Baru Malam Selatan. Oh iya, aku sempat iseng-iseng cek aplikasi akses PKAI untuk kereta api dari Jogja ke Jakarta untuk hari ini, baik dari Lempuyangan ataupun Tugu menuju Gambir ataupun Pasar Senen, itu sudah habis-habisan. Baik dari yang paling murah sekalipun seperti Bengawan, hingga yang paling mahal seperti kompartemen suites di Agus Melu dan Bima. Jadi benar-benar ya, saat ini Jogja menjadi salah satu destinasi paling favorit banget untuk wisatawan, terutama wisatawan dari Indonesia. Kereta api Gaya Baru Selatan persiapan memasuki jalur 2 stasiun Lempuyangan. Menggunakan rangkaian campuran ekonomi dan eksekutif stainless steel new generation dengan staf formasi 4 eksekutif, 4 ekonomi, 1 kereta makan dan 1 pembangkit. Rangkaian kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini mayoritas memiliki livery tematik Natal dan Tahun Baru. Meskipun ada satu yang berbeda, which is di Eksekutif 3, yang pada hari ini menggunakan rangkaian
yang aslinya milik Ago Pomo Anggrek yang saat ini masih berstiker livery jumbo. Pada kesempatan kali ini saya akan berada di eksekutif 4. Dan untuk nomor salanannya K1024554 SDT. Ke eksekutif tanpa penggerak, mulai dinas tahun 2024, nomor 54, Depo Induk Sidotopo. Tepat waktu pada pukul 11 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, kereta api Gaya Baru Malam Selatan tujuan Jakarta Pasar Senen diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta Lempuyangan. Semoga perjalanan saya menuju Jakarta pada siang menuju malam hari ini aman, lancar, tanpa hambatan satupun. Terima kasih untuk kesempatannya saya mengunjungi Yogyakarta pada hari ini, dan sampai jumpa Yogyakarta di lain kesempatan. Saatnya masuk ke dalam kereta eksekutif 4. Ini dia rangkaian eksekutif Gaya Baru Malam Selatan. Dan untuk posisi kursi saya kali ini berada di single seat nomor 1C di eksekutif 4, yang hari ini apes karena untuk posisi single seatnya saya kali ini berada di paling depan. Ya, seperti ini ya penampakan single seat paling depan di kereta eksekutif stainless steel new generation, dan ini kursi saya pada perjalanan hari ini.
Pilihan pertama setelah stasiun Lempuyangan untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan adalah stasiun Wates. Please prepare yourself and check your pockets. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Tiba di stasiun Wates pada pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya stasiun Wates ini dapat dengan mudah melayani warga-warga area Kulon Progo untuk menuju ke Jakarta ataupun mungkin dari Surabaya dengan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Wates, dan pemberhentian selanjutnya sudah memasuki daerah operasi 5 Purwokerto, yakni stasiun paling timurnya, yaitu stasiun Kutoarjo. Berikut adalah penjelasan aku mengenai kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Gaya Baru Malam Selatan atau yang disebut dengan GBMS saat ini adalah kereta api kelas campuran yang membawa kereta kelas eksekutif dan ekonomi stainless steel new generation terbaru buatan PT Inka Madiun dengan relasi Jakarta Pasar Senen menuju Surabaya Gubeng. Menariknya, untuk KA GBMS ini, meskipun di nama keretanya mengandung unsur kata malam, tapi di KPK 2025 untuk dari arah Surabaya menuju Jakarta itu memiliki jadwal keberangkatan di pagi hari dan hanya menyentuh malam hari sesaat sebelum tiba di Jakarta. Jadi ini lebih cocok disebut Gaya Baru Malam Selatan atau Gaya Baru Pagi Selatan sih sebenarnya. Untuk KA GBMS dari arah Surabaya berangkat dari Surabaya Gubeng pada pukul 6.25 menit waktu Indonesia Barat. Berangkat dari Lempuyangan pada pukul 11.12 dan dijadwalkan tiba di Pasar Senen pada pukul 19.03 menit waktu Indonesia Barat. Satu alasan mengapa dari Surabaya menuju Jakarta kereta api GBMS atau Gaya Baru Malam Selatan ini menjadi keberangkatan pagi adalah saat ini rangkaiannya itu saling rolling dengan kereta api Jayabaya relasi Pasar Senen Malang. Jadi kereta api GBMS dan kereta api Jayabaya itu untuk dua nama kereta itu menggunakan 3 trainset yang saling rollingan. Nanti sesampainya di Jakarta Pasar Senen, rangkaiannya akan berlanjut menjadi kereta api Jayabaya menuju Malang yang berangkat sekitar jam 10 malam. Untuk harga tiket kereta api Gaya Baru Malam Selatan kelas eksekutif dari Jogja menuju Jakarta ataupun sebaliknya itu dikenakan harga dalam range 425.000 hingga 495.000 rupiah untuk low season. Jadi menurut saya untuk kereta api GBMS ini untuk kelas eksekutifnya dapat dibilang paling murah di antara kereta-kereta eksekutif SSNG di lintas Jakarta Jogja. Namun pada perjalanan hari ini, karena hari ini saya naiknya di masa angkutan Nataru, harganya ada sedikit penyesuaian. Untuk perjalanan hari ini saya membayar harga Rp522.000, which is itu sudah direduksi 10% dari harga normalnya Rp580.000 di subkelas AD. Saya mendapatkan reduksi 10% ini sebagai alumni dari salah satu universitas PTN ternama di Bandung. Meskipun untuk harga tiketnya ini relatif jauh lebih murah dibandingkan kereta-kereta lain dengan sarana eksekutif stainless steel new generation, ada satu trade-off-nya, yakni untuk waktu perjalanannya dapat dibilang lama dan banyak berhenti di stasiun-stasiun antara alias ngecer. Untuk waktu tempuh dari Surabaya menuju Jakarta, dari Surabaya Gubeng menuju Pasar Senen adalah 12 jam 38 menit. Sementara untuk dari Yogyakarta Lempuyangan menuju Jakarta Pasar Senen waktu tempuhnya adalah 7 jam 51 menit. Dalam satu kali perjalanan, untuk relasi dari Surabaya Gubeng menuju Jakarta Pasar Senen, kereta api Gaya Baru Malam Selatan memiliki persinggahan di stasiun Wonokromo
Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Walikubur, Sragen, Solo Purwosari, Klaten, Yogyakarta Lempuyanga, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bumi Ayu, Lubuk, Ketanggungan, Ciledug, Cirebon, Lujakan, Ajawinangun, Jatibarang, Hawalgelis, Pegadaian Baru, Cikarang, Bekasi, Jatinegara baru mengakhiri perjalanan di Jakarta Pasar Senen. Meskipun kereta api Gaya Baru Malam Selatan memiliki kecepatan maksimal 120 km per jam, dan ketika kemarin banyak pengurangan kecepatan ini untuk KAG BMS masih tetap memiliki Vmax 120, namun ya memang perjalanannya lama karena banyak berhenti di stasiun antara. Selain itu, kereta api Gaya Baru Malam Selatan juga bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan di stasiun Wonokromo, disusul oleh kereta api Sancaka tujuan Yogyakarta di stasiun Sragen, dan nantinya disusul oleh kereta api Malabar pagi dari Malang menuju Bandung di stasiun Gombong. 12:02 waktu Indonesia Barat, kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun Kutoarjo memasuki daerah operasi 5 Purwokerto. Sepertinya di sisi timur ini juga terlihat ada antrian banyak sekali orang penumpang. Sepertinya ini banyak yang akan naik komuter lain Pramex menuju Jogja. Dari segi kursi memang sama aja ya dengan kursi kelas eksekutif stainless steel new generation, seperti kursi yang lumayan gede, ada kupingnya besar gitu, reclining serta revolving seat, dan biasanya ada footrest dan fasilitas yang biasanya juga terdapat di Executive Stainless Steel New Generation pada umumnya. Namun pada kesempatan ini saya akan review kalau misalnya dapat seat paling depan tuh bedanya apa sih dengan seat yang normal. Pertama, yang jelas itu tidak ada footrest, jadi seperti ini. Namun dari segi legroomnya sendiri sudah luas banget ya. Salah satu yang membuat legroomnya luas ini adalah desain kabin dari Executive Stainless Steel New Generation yang menurut saya menarik. Untuk bagian dindingnya itu agak dibuat melekuk gitu, ada meliuk gitu. Jadi di bagian bawah itu memberikan legroom yang jauh lebih luas. Meskipun tanpa footrest, ini untuk tinggi saya yang sekitar 175 cm itu masih bisa selonjor dengan enak. Jadi bagian depan ini jadi hampir mirip seperti footrest. Menurut saya oke juga. Biasanya kalau misalnya waste bag atau tempat kayak kantong sampah itu ditaruh di balik di kantong belakang kursi, untuk yang di paling depan itu disediakannya di bagian sebelah kanan ini atau di armrestnya. Untuk di row paling depan atau paling belakang, yang menarik adalah kalau di Stainless Steel New Generation sekarang sudah ada tirai. Beda ya dengan kalau misalnya New Image atau Stainless Steel generasi pertama. Selain itu, khusus untuk single seat paling depan, untuk colokannya ini hanya tersedia satu aja. Kalau yang lainnya dua. Untuk yang di paling depan ini, kalau misalnya di daerah single seat itu cuma ada satu aja karena hanya melayani satu orang aja. Dan di ujung kereta juga ada satu buah pengikat
kursi roda yang dapat digunakan kalau misalnya ada penumpang yang membawa kursi roda ya teman-teman. Untuk pemandangan di kursi paling depan ini sangat jelas ya, dapat terlihat PIDS-nya seperti ini. Untuk PIDS-nya juga berfungsi dengan baik, ada penunjukan stasiun saat ini, stasiun berikutnya, serta ada estimasi kedatangan di beberapa stasiun ke depan. Yang menariknya sekarang udah lumayan dynamic ya dengan posisi kereta saat ini. Jadi estimated time of arrival ini bisa berubah-ubah. Misalnya kalau misalnya keretanya lagi telat, itu estimated time of arrival-nya juga bisa menyesuaikan. Di single seat yang paling depan, pemandangannya itu adalah layar informasi PIDS yang berupa TV seperti ini. Untuk PIDS-nya juga berfungsi dengan baik, menunjukkan infografis kereta dan imbauan selama berada di dalam kereta api ya teman-teman. Dan juga ada data kondektur yang sedang berdinas di kereta api yang dinaiki. Juga ada stasiun saat ini, stasiun pemberhentian selanjutnya, dan beberapa stasiun berikutnya. Pukul 12:09 waktu Indonesia Barat, itu jam di PIDS agak sedikit lambat ya. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan melanjutkan perjalanannya dari stasiun Kuto Arjo. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kebumen. Untuk toilet di Executive Stainless Steel New Generation juga sudah modern dengan banyak fasilitas dan juga bersih, luas, dan sudah dilengkapi dengan kloset duduk baik di toilet pria atau toilet wanita yang lokasinya dua-duanya berada di satu sisi bordes aja dekat kursi nomor 13. Klosetnya duduk, ada flush, semprotan, tempat sampah, tisu, wastafel serta foot washer, sabun cuci tangan, dan juga ada pengharum ruangan, cermin, dan pegangan. Untuk di toilet wanitanya juga terdapat baby care desk. Jadi bagi para ibu-ibu yang bawa anak, khususnya balita ataupun bayi, kalau mau ganti pakaiannya bisa menggunakan fasilitas baby care desk yang terletak di toilet wanita di kereta eksekutif stainless steel New Generation ini. Overall, toiletnya bersih, luas, dan nyaman. Bergerak menuju ke tengah rangkaian. Kalau untuk Gaya Baru Malam Selatan arah Jakarta ini lokasinya berada di belakang Ekonomi 4 dan depan Eksekutif 1. Saat ini saya sudah berada di kereta makan atau restorasi dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang sudah menggunakan sarana M1 Stainless Steel New Generation terbaru, yang saat ini mendapatkan kode sarana M1-02420 tipe Sidotopo. Dan untuk M1-nya ini sudah lagi menggunakan ornamen-ornamen dan hiasan tematik Natal. Karena pada kali ini saya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan di masa angkutan Nataru 2025 menuju 2026. Di kereta makan atau restorasi ini, teman-teman bisa langsung memesan makanan atau minuman yang dijual melalui pelami yang ada di restorasi, atau mungkin ada pelami yang berkeliling di restorasi, atau menggunakan fitur Rail Food di aplikasi Akses by KAI. Selain itu, di kereta makan ini juga terletak satu musola. Jadi bagi teman-teman yang melakukan ibadah, teman-teman bisa langsung menuju ke kereta makan atau restorasi. Umumnya kereta-kereta makan atau restorasi yang baru, mulai dari angkatan New Image, Stainless Steel generasi pertama, dan Stainless Steel New Generation, serta M1 modifan yang baru-baru itu sudah memiliki fasilitas musola. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika teman-teman berada di restorasi. Perlu diingat, ada tulisan ya, makan boleh puas, jangan lupa bergantian ya, jangan baper sama meja makan. Ini bukan mantan yang harus diperjuangkan. Iya. Jadi teman-teman, dalam menggunakan kereta makan ini tolong ganti-gantian ya, karena ada juga sih pasti
penumpang-penumpang lain yang juga akan menggunakan meja dan kursi di kereta makan. Apalagi kalau sedang penuh. 12.28 waktu Indonesia Barat, tiba di stasiun besar Kebumen. Berhenti nggak lama, cuma 2 menit aja. Pada pukul 12:30 Gaya Baru Malam Selatan melanjutkan perjalanannya dari stasiun Kebumen. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Gombong, yang mana di stasiun Gombong nanti kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan disusul oleh kereta api Malabar pagi dari Malang tujuan Bandung. Jadi pemberhentiannya akan lumayan lama. Di kereta makan di kereta api Gaya Baru Malam Selatan pada hari ini ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Di hadapan saya ini ada beberapa bungkus nasi. Dan setelah saya cari tahu, ternyata selama masa angkutan Nataru, kuliner kereta atau Reska ini mendatangkan beberapa legendary kulineri yang naik di beberapa kereta api. Dan kuliner yang naik juga beragam-agam tergantung kereta dan tujuannya. Yang berada di depan saya ini adalah sego berkat atau nasi berkat Mami Boncu. Harganya 30.000. Ini asal Yogyakarta dan tersedia juga salah satunya di kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Tapi ini untuk waktu yang terbatas aja ya, teman-teman. Menu makan siangku hari ini adalah dari legendary kulineri yang dibawa, yakni ini ada satu piring nasi berkat Mami Boncu. Isinya apa aja? Dan untuk harga 30.000 ada nasi putih. Di sebelah sini ada semacam soun goreng, ada serundeng, empal daging, serta di bawahnya juga ada tempe orek dan ada semacam sambal kentang. Jadi menurut saya cukup lengkap ya nasi dan lauk-lauknya untuk harga 30.000 ini. Selain itu juga untuk minumnya, kali ini saya memesan satu menu wedang yang disediakan oleh KAI Services, which is ini ada wedang Untuk komposisinya ada jahe, daun cengkeh, daun pala, cengkeh, kayu secang, dan gula batu. Untuk wedang ini harganya 17.000 dan tentunya sangat nikmat dinikmati kalau dalam cuaca yang sedang hujan atau di dalam kereta yang suhunya sedang dingin. Ini menu makan siang saya di kereta api Gaya Baru Malam Selatan pada hari ini. Selamat makan. Saatnya saya mencoba menu limited edition nasi berkat Mami Boncu. Oke, soun gorengnya memiliki cita rasa yang lebih savory. Sambal kentangnya oke juga, ini nggak terlalu pedas-pedas banget. Dan main star-nya di sini di nasi berkat ini adalah empal. Cheers. Empalnya di sini memiliki cita rasa yang relatif lebih manis. Selain itu juga dilengkapi dengan tempe orek. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Gombong. Overall ini nasi berkatnya enak, di stasiun. datangan dari Mami Boncu, Persiapkan diri oke Anda. banget, mantap. Periksa dan teliti kembali barang Dan bawaan Anda. oh ya, ini sebentar lagi Untuk keselamatan Anda, kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan kereta segera sebelum tiba kereta di api stasiun berhenti pemberhentian di selanjutnya, sempurna. yakni stasiun Terima kasih Gombong. atas kepercayaan Anda. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah tiba di stasiun Gombong. Pintu keluar berada di pintu kereta sebelah kanan dari kedatangan.
Pintu keluar berada di pintu kereta sebelah kanan dari Pada pukul 12:44 awal 3 menit, kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan baru saja tiba ya di stasiun Gombong. Rencana diberangkat kembali dari stasiun Gombong pukul 13:03 menit. Rencana berangkat kembali pukul 13:03 menit. Masih ada waktu berhenti di stasiun Gombong kurang lebih 15 menit. Berhenti di stasiun Gombong kurang lebih 15 menit. Menunggu untuk disusul kereta api Malabar. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan saat ini sudah ada di stasiun Gombong, dan kalau menurut jadwalnya berhenti selama 16 menit dari pukul 12:47 hingga 13:03, dan disusul oleh kereta api Malabar dari Malang tujuan Bandung. Saatnya kita lihat eksteriornya lagi ya. Overall eksteriornya hampir semuanya menggunakan livery Nataru. Meskipun khusus eksekutif 3-nya nih sedikit berbeda ya. Livery jumbo dan transit yang harusnya milik Argo Bromo Anggrek dengan kursi berwarna merah. Jalur 4 ini baru saja diberangkatkan, ada kereta api Joglo Semarang-Kato tujuan Yogyakarta, Solo, dan Semarang, yang nantinya akan berlanjut sebagai kereta api Kamandaka dari Semarang menuju ke Purwokerto. Jalur 2, kereta api Malabar melintas langsung Gombong. Sebelum berangkat dari Gombong, kita lihat lagi ya untuk livery-nya. Ini livery-nya bekerjasama dengan Ekraf atau Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif dari Indonesia, dengan hashtag melayani sepenuh hati, which is slogan untuk Nataru pada 2025 hingga 2026. Dan untuk livery yang dimiliki oleh kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini bekerjasama dengan beberapa komik. Ada seperti ini ya komik-komiknya yang terpampang di livery kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Untuk liverynya sendiri memiliki background warna merah dan juga ada tulisan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Gombong. Setelah stasiun Gombong ini kita akan ngelewatin satu terowongan, yakni terowongan hijau, dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kroya. Pemandangan dari stasiun Gombong keluar sini lumayan cakep ya, sawahnya lagi hijau-hijau dan ada perbukitan di belakang sana. Sekitar 20 menitan setelah berangkat dari stasiun Gombong, pada pukul 13:23 waktu Indonesia Barat, kereta api Gaya Baru Malam Selatan tiba di pemberhentian selanjutnya, Stasiun Besar Kroya. Stasiun Besar Kroya sendiri merupakan percabangan. Kalau dari arah Yogyakarta, relnya akan bercabang dua. Satu yang berbelok ke kanan berupa double track menuju ke Purwokerto, Cirebon, dan Jakarta, dan ada trek lurus berupa single track menuju ke arah Banjar, Tasikmalaya, dan Bandung. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Kroya. Setelah Kroya nanti relnya akan bercabang, dan nanti sebelum tiba di stasiun pemberhentian berikutnya yakni stasiun Purwokerto, kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan melalui beberapa terowongan dan satu buah jembatan.
yakni ada terowongan Kapasen 1 dan 2, ada jembatan Sungai Serayu sisi Rawalo, dan ada terowongan Notok. Selamat datang di Purwokerto. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan baru saja tiba pada pukul 13.49 di stasiun besar Purwokerto, awal 2 menit dari jadwal yang seharusnya pada pukul 13.51 dan dijadwalkan berhenti selama 5 menit dan berangkat kembali pada pukul 13.56. Salah satu perbedaan yang mencolok dari stasiun Purwokerto saat ini adalah untuk di stasiun Purwokerto sendiri sudah sepenuhnya menggunakan peron tinggi. Jadi teman-teman yang mau naik ke kereta di stasiun Purwokerto sudah nggak perlu naik tangga ataupun nancik dan sebagainya ya. Di sini stasiun Purwokerto sudah jauh lebih cakep ya daripada sebelumnya dengan peron tinggi yang tentunya menambah kenyamanan para penumpang dalam naik dan turun di stasiun Purwokerto. Saat lagi akan kembali melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Pasar Senen dan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto pada pukul 13.56 waktu Indonesia Barat. Tepat waktu pada pukul 13.56 kereta api Gaya Baru Malam Selatan melanjutkan perjalanannya dari stasiun Purwokerto.
Berangkat dari stasiun Purwokerto, ini ada satu kuliner khas Purwokerto yang naik juga ke restorasi kereta api. Ini dia mendoan dengan harga Rp20.000. Ini sudah ada tersedia satu besek kecil, isinya beberapa potong tempe mendoan dan dilengkapi dengan adanya cabai rawit dan sambal kecap. Selamat makan. Setelah melalui jembatan Sakalibel atau Sakalimolas, itu tandanya kereta api kabel malam selatan baru saja memasuki stasiun Bumi Ayu. Karena lokasi jembatan Sakalibel ini dan stasiun Bumi Ayu tidak jauh ya teman-teman. Tiba di stasiun Bumi Ayu pada pukul 14:34 waktu Indonesia Barat. Berangkat dari stasiun Bumi Ayu pada pukul 14:40 tepat waktu. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Pacabangan, yakni stasiun Perubuk. Selanjutnya, kereta api gaya baru malam selatan tiba di stasiun Perubuk. Nanti setelah stasiun Perubuk akan ada Pacabangan yang menuju ke Cirebon dan ada yang menuju shortcut ke Selawi dan Tegal. Kalau misalnya kita berbelok ke arah Cirebon, setelah Perubuk kita sudah memasuki daerah operasi 3 Cirebon. Di sini stasiun Perubuk, kalau menurut jadwal berhentinya dari 15:01 hingga 15:03. Suasananya sih lapang ya untuk stasiun Perubuk ini. Stasiun yang lumayan kecil dan tidak ada kanopinya. Dan cuaca di luar sepertinya sedang panas terik ya teman-teman. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Perubuk untuk menuju ke Cirebon masih berhenti di Ketanggungan sama Ciledug. Ya ampun, ini kapan sampai-sampainya dah. Banyak banget berhentinya ini kereta. Pacabangan Rel Perubuk. Kereta api gaya baru malam selatan menggunakan double track yang berbelok agak ke kiri yang mengarah ke Cirebon. Sementara yang sebelah sana ada rel yang agak berbelok ke kanan. Itu shortcut dari stasiun Perubuk menuju ke stasiun Tegal melalui stasiun Selawi. Pemberhentian berikutnya adalah stasiun Ketanggungan. Tiba pada pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Stasiun Ketanggungan sendiri sudah memiliki kanopi ya. Jadi penumpang yang naik turun di stasiun Ketanggungan ini nggak perlu takut kehujanan terutama kalau berada di tengah rangkaian. Berangkat dari Ketanggungan, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Ciledug, yang mana sebenarnya cuma beda satu petak aktif aja ya dari stasiun Ketanggungan. Belum lama setelah berangkat dari stasiun Ketanggungan, kereta api gaya baru malam selatan pada pukul
15:35 waktu Indonesia Barat sudah tiba aja nih di stasiun Ciledug. Lokasi antara stasiun Ciledug dan Ketanggungan sendiri hanya satu petak aktif aja, jadi termasuk yang nggak terlalu jauh. Meskipun sebenarnya kalau kita menghitung stasiun-stasiun yang sudah nonaktif, itu di antara stasiun Ciledug dan Ketanggungan juga ada stasiun Ketanggungan Barat yang waktu itu ditutup seiring dibukanya double track di lintas Cirebon Purwokerto. Di sini stasiun Ciledug. Dan tinggal lama, langsung saja melanjutkan perjalanan dari stasiun Ciledug. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Cirebon Tujakan di Cirebon Kota Udang. Selamat datang di Cirebon Kota Udang. Tepat waktu pada pukul 15:57. Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun Cirebon Tujakan. Kalau menurut jadwalnya berhenti selama 8 menit dan berangkat kembali pada pukul 16:05. Masuk di jalur 7 stasiun Cirebon Tujakan. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Cirebon Tujakan. Seperti ini ya stasiun Cirebon Tujakan yang umumnya melayani kereta-kereta kelas rakyat. Yang peron-peron sebelah sana itu kalau yang peron untuk kereta-kereta utara yang Semangan. Kalau peron 6-9, jalur 6-9 itu khusus yang kalau dari arah Purwokerto. Dan memang ya kalau stasiun Cirebon Tujakan ini merupakan stasiun percabangan. Melintas langsung stasiun Cirebon yang merupakan stasiun untuk kereta-kereta eksekutif dan kereta-kereta elit di kota Cirebon ini. Selepas dari Cirebon, perjalanan menuju ke Jakarta masih lumayan lama ya, karena masih banyak berhentinya. Ada stasiun Ajawinangun, ada Jatibarang, Horogelis, Pegadaian Baru, dan masih ada stasiun Cikarang sebelum masuk ke area Jabodetabek di Bekasi, Jatinegara, dan Pasar Senen. Pemberhentian selanjutnya stasiun Ajawinangun. Stasiun Ajawinangun sendiri juga merupakan stasiun terminus untuk layanan kereta api barang semen, seperti contohnya Ajapurwo yang layanannya ke arah Purwokerto. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Ajawinangun pukul 16:23 waktu Indonesia Barat. Stasiun pemberhentian berikutnya masuk ke area wilayah Indramayu di stasiun Jatibarang. Belum lama berangkat dari Ajawinangun,
Pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, kereta api Gaya Baru Malam Selatan baru saja tiba di Kabupaten Indramayu di stasiun Jatibarang. Stasiun Jatibarang sendiri lokasinya lumayan strategis ya di daerah Indramayu, dan lumayan banyak kereta api yang memiliki persinggahan di stasiun Jatibarang ini. Satu hal yang cukup menarik di stasiun Jatibarang, nanti aku barusan lihat di peronnya kayak ada semacam marking warna kuning seperti kayak buat ngantrinya, dan ada penanda untuk mendahulukan penumpang yang turun. Menurut saya ini agak mirip-mirip yang ada di kereta-kereta perkotaan ya di Jabodetabek, seperti let's say di MRT Jakarta ataupun di LRT Jabodebek. Masih di Kabupaten Indramayu, kereta api Gaya Baru Malam Selatan pada pukul 17.11 tiba di stasiun Haur Kelis. Dapat terlihat entah kenapa ini cuaca sudah mulai agak gelap ya. Sepertinya di daerah Haur Kelis ini akan sebentar lagi mau hujan. Kami ucapkan selamat sore, selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Langsung saja berangkat dari stasiun Haur Kelis, dan benar saja ya, ini kayaknya standar-standar di beberapa stasiun di daerah Daob 3 sudah dipasangi maka dahulukan penumpang turun seperti layaknya yang ada di LRT Jabodebek. Stasiun pemberhentian selanjutnya nggak jauh dari Haur Kelis, yakni di stasiun Pegadaian Baru, yang mana sudah masuk ke area Kabupaten Subang. Namun ini sepertinya sudah mulai mengarah ke hujan ya untuk cuaca di area Indramayu Haur Kelis ini. Selamat datang di Kabupaten Subang. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan tiba di stasiun Pegadaian Baru pada pukul 17.24 waktu Indonesia Barat dalam kondisi cuaca yang dapat dibilang sudah mulai hujan. Melanjutkan perjalanannya dari stasiun Pegadaian Baru pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Stasiun Pegadaian Baru merupakan stasiun persinggahan terakhir dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan di daerah operasi 3 Cirebon, dan pemberhentian selanjutnya sudah memasuki daerah operasi 1 Jakarta di stasiun Cikarang. Selamat datang di area daerah operasi 1 Jakarta. Dari arah sebelah kiri ada percabangan rel, yakni rel yang dari arah Purwakarta, Cimahi dan Bandung, yang saling bertemu sebelum masuk di stasiun Cikampek. Melintas langsung stasiun Cikampek pukul 17.51 waktu Indonesia Barat, dan dapat terlihat ya, ini sudah ada pengerjaan peron tinggi di beberapa peron di stasiun Cikampek ini, berpapasan juga dengan satu kereta dengan armada New Generation Agus Sindoro
tujuan Semarang. (18.16) tiba di stasiun Cikarang. Stasiun Cikarang artinya kita sudah masuk area listrik aliran atas dan area layanan KRL komuter lain di Jabodetabek. Ini juga artinya perjalanan naik kereta api gaya Baru Malam Selatan nggak lama lagi sudah tiba di Jakarta. Tiga dan barang bawaan Anda jangan sampai ringkas luka meninggal dalam kereta. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia dan segenap kru yang bertugas menjaga terima kasih Anda yang menyenangkan dan terima kasih. 18.38 menit waktu Indonesia Barat tiba di stasiun Bekasi. Ini berpapasan dengan satu kereta SS Newgen, kereta api Bogowonto tujuan Lempuyangan. Pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat, kereta api gaya Baru Malam Selatan melanjutkan perjalanannya dari stasiun Bekasi. Karena pada perjalanan kali ini saya akan turun di stasiun Jatinegara saja, saya akan memberikan kesan-kesan serta kesimpulan saya naik kereta api gaya Baru Malam Selatan di Executive Stainless Steel New Generation di single seat paling depan. Pertama-tama dari segi kursinya sendiri. Untuk kursi paling depan sendiri sekarang untuk di Executive Stainless Steel New Generation sudah memiliki legroom yang longgar, meskipun kelemahannya adalah tidak mendapatkan fasilitas footrest ya, jadi mungkin kaki agak sedikit lebih susah dalam disenderkan, tapi untuk legroom udah oke banget, apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan stainless steel generasi pertama atau bahkan K1 New Image, yang mana di K1 New Image itu legroomnya sempit banget untuk di row paling depan. Untuk gaya Baru Malam Selatan sendiri di kelas eksekutifnya, menurut saya salah satu kereta yang worth it banget, karena harga tiket untuk kelas eksekutif itu di low season harganya di bawah Rp500.000. Sangat kontras dibanding dengan kereta eksekutif New Gen serupa seperti kereta api Taksaka dan Argo Dwi Bangga, yang mana untuk kelas AD-nya bisa mencapai Rp720 hingga Rp840.000 masing-masing. Selain itu, jadwal keberangkatan kereta api gaya Baru Malam Selatan juga oke banget untuk dari Jogja ke Jakartanya, karena berangkat dari Jogja sekitar pukul 11, sudah mendekat waktu-waktu check out juga,
dan tiba di Jakartanya nggak kemalaman pada pukul 7 malam. Namun untuk perjalanannya sendiri itu dapat dibilang lama. Dari Lempuyangan menuju Pasar Senen dijadwalnya 7 jam 51 menit, hampir 8 jam. Sebenarnya keretanya bisa melaju 120 km per jam. Namun kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini memiliki stasiun persinggahan yang sangat banyak alias sangat ngecer. Bahkan stasiun-stasiun macam Ketanggungan, Ciledug, Ajawinangun, dan Pegadaian Baru, kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti di semua stasiun tersebut. Kalau misalnya teman-teman mau naik kereta eksekutif stainless steel new generation tapi ingin lebih menikmati perjalanan dan nggak peduli akan waktu tempuh dan nggak mengejar waktu, menurut saya untuk harga dibanding kenyamanan, menurut saya kereta api Gaya Baru Malam Selatan kelas eksekutif ini sangatlah worth it, karena paling murah untuk Armada Stainless Steel New Generation dengan harga tiket yang nggak nyampe 500.000 ini di low season. Namun kalau misalnya teman-teman ingin yang berangkatnya lebih siang ataupun yang teman-teman yang ingin perjalanannya lebih cepat sampai, teman-teman bisa naik kereta api Argo Semeru ataupun kereta api Saka Sore. Overall kesimpulan saya mengenai kereta api Gaya Baru Malam Selatan kelas eksekutif ini adalah sangatlah worth it ya untuk harga dibanding kenyamanan. Meskipun ya memang perjalanannya lama, tapi harga yang sangat terjangkau untuk mendapatkan sarana kereta kelas eksekutif dengan jam keberangkatan dan kedatangan yang menurut saya juga oke banget. Overall mungkin salah satu kereta eksekutif paling worth it ya di Indonesia untuk di rute Jogja menuju Jakarta. Akhirnya, lambat 3 menit dari jadwal yang seharusnya pada pukul 18.50, kereta api Gaya Baru Malam Selatan tiba di stasiun Jatinegara pada pukul 18:53 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semua kru kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang telah mengantarkan saya dari Jogja menuju Jakarta dengan kelas eksekutif New Generation yang tentunya nyaman dan modern. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan melanjutkan perjalanannya dari stasiun Jatinegara tujuan Pasar Senen. Sampainya di Pasar Senen, nanti rangkaian kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan kembali menuju Malang sebagai kereta api Jayabaya. Keberangkatan sekitar pukul 10 pada malam hari nanti. Posisi rangkaian kereta api Parahyangan saat ini masih berada di stasiun Buaran. Sekian dulu perjalanan saya naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari Jogja menuju Jakarta Jatinegara. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. See you on the next video, and as always, stay positive. Bye-bye.